Assalamualaikum Bu Febri, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Putri. Gimana keadaan Bu? Sehat? Alhamdulillah luar biasa Bu, hari ini sehat kondisi saya. Alhamdulillah. Gimana? Ada yang perlu diobrolin nih Bu siang ini? Ada nih Bu, saya punya masalah nih Bu dengan murid saya. Ada 2 siswa yang kesulitan dalam membaca. Oke. Ya, jadi di kelas saya itu ada siswa yang tidak malas untuk membaca tuh tidak bisa. Yang satu sudah mengenal huruf, yang sudah saya latih, saya lihat dengan ada buku yang saya punya, dia kenal dengan huruf. Nah, sedangkan yang satunya itu sulit sekali untuk baca. Apalagi kalau ke sekolah itu dengan pakaian yang tidak layak lah gitu, pernah celananya bolong. Seperti itu Bu. Jadi masalah murid saya. Jadi masalahnya ada 2 murid yang perlu pembinaan ya Bu ya. Oke, dari obrolan siang ini Bu, apa yang ingin kita capai Bu? Ibu pengen dapat apa nih dari obrolan siang ini? Saya ingin sih mendapatkan solusi ya Bu dari obrolan saya kepada Bu Putri. Itu sih, biar dapat solusi, biar saya ada rasa plong gitu dengan permasalahan di murid saya. Oke, sip. Boleh diceritakan secara situasi yang Ibu hadapi sekarang tentang tadi 2 murid tadi. Jadi ada 2 murid saya yang betul-betul sulit membaca. Nah, kalau yang satu, yang cewek, yang siswi Putri ini sudah dapat membaca, tapi masih kenal huruf, tapi belum lancar dalam membaca. Dan saya pantau tuh Bu, setiap hari saya pantau anaknya. Kalau pagi saya lihat, ayo kita baca, pulang pun demikian. Saya tidak ingin anak murid saya itu merasa minder karena malu tidak bisa membaca. Nah, siswa yang kedua nih yang putra. Itu kalau sekolah tidak memperhatikan dirinya. Saya ajarkan baca itu dia tidak kenal huruf. Jadi A B C D-nya dia kenal, A B C D E F gitu kenal. Tapi selanjutnya dia nggak ingat lagi. Ya, loncat-loncat, tapi lebih banyak tidak mengenal huruf. Oke, berarti ada 2 murid laki-laki dan perempuan ya Bu ya? Kira-kira Ibu sudah menyelidiki apa yang menjadi penyebab mereka berdua seperti itu Bu? Nah, kalau yang saya selidiki, saya observasi 2 siswa ini ternyata kurang perhatian dari orang tuanya di rumah Bu. Jadi anak-anak ini sering bermain di luar dan tidak memperhatikan anaknya gitu. Padahal anak ini belum bisa baca gitu kan, tidak diperhatikan sama orang tuanya. Itu sih kesibukan orang tua. Oh, ini berarti faktor dukungan orang tua ya Bu ya? Iya. Mempengaruhi 2 kondisi anak tersebut Ibu. Nah, kemudian Ibu ingin situasinya seperti apa Bu untuk 2 anak murid Ibu ini? Saya ingin situasinya sih anak ini bisa membaca agar tidak minder dengan teman-temannya. Kalau menghitung kan sambil berjalan bisa, tapi kalau membaca siswa ini akan kesulitan. Karena kan kalau kita memberikan soal latihan, soal cerita, baca, itu kan saya kan memberikan latihan untuk membaca. Tapi anak 2 ini ada rasa minder gitu Bu, karena tidak bisa membaca itu. Gitu. Jadi dari sebenarnya keinginan Ibu sangat bagus ya untuk murid-murid Ibu gitu. Kemudian kondisi itu akan tercapai ketika Ibu melakukan apa gitu Bu? Anak ini diharapkan bisa baca dengan lancar gitu. Kondisi itu akan tercapai bila saya lebih
pun membimbing siswa ini untuk berlatih membaca setiap pagi dan pulang. Jadi biar anak ini bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dan saya juga berkolaborasi dengan orang tua membimbing, karena kan kita bermitra ya Bu dengan orang tua ya. Jadi saya berkolaborasi dengan orang tua murid bahwa apa yang kita rasakan di sekolah itu bisa didengar oleh orang tua murid, karena kalau di rumah kan dengan di sekolah berbeda Bu. Itu sih saya mengkondisikan siswa mencoba untuk berkolaborasi dengan orang tua di rumah dan guru-guru yang ada di sekolah. Oke. Ketika Ibu melakukan, artinya Ibu memberi bantuan kepada murid ya di pagi dan sore hari ini. Di sini tentu perlu persiapan ya Bu ya. Persiapan Iya. apa aja tuh ketika akan melakukan rencana tersebut? Persiapan yang saya siapkan yaitu persiapannya dari buku baca, terus kesiapan anak untuk mengikuti pembelajaran ya. Jadi saya melihat anak ini sudah siap atau belum untuk kita berlatih membaca gitu setiap pagi atau pulang. Karena kan kadang pagi itu dia datang ya 6:30 lewat gitu kan, bisa 9:30, 10, sedangkan kita sudah mulai pembelajaran, anak-anak ini baru datang seperti itu. Saya mengupayakan untuk melatih anak-anak setiap pagi, minimal pagi atau pulang sekolah sehari sekali. Ya. Jadi dalam hal ini Ibu sudah tahu ya yang perlu dipersiapkan dengan menyediakan bukunya, kemudian dan kelengkapan yang lain gitu ya. Di sini Ibu tentu butuh dukungan ya Bu ya dalam melakukan rencana Ibu gitu. Kira-kira Ibu siapa saja yang perlu Ibu libatkan untuk memberi dukungan? Di sini saya melibatkan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, guru bidang studi, karena saya kan guru SD ya, guru bidang studi terutama agama, karena kalau PJOK di lapangan, jadi saya bekerja sama dengan guru yang sebelumnya saya menanyakan informasi, dan guru yang selanjutnya saya bekerja sama seperti saya ya seperti guru agama gitu. Saya berkolaborasi dengan beliau, dan guru-guru lain yang menemukan murid saya ingin mengajarkan baca dipersilahkan seperti itu. Berkolaborasi dengan rekan sejawat. Oke, berarti ada rekan sejawat dilibatkan ya. Kemudian kalau untuk pihak orang tua bagaimana nih Bu? Nah, orang tua ya saya libatkan juga. Saya memanggil orang tua tersebut dan menceritakan permasalahannya yang ada di sekolah seperti apa. Bentuk dukungannya bagaimana Bu dari orang tua nih? Bentuk dukungannya tetap melatih siswanya di rumah, juga mensupport siswanya untuk mau sekolah, untuk rajin sekolahnya, untuk mengajarkan juga di rumah. Misalkan saya mengajarkan membaca di rumah juga sama itu, supaya membimbingnya sama seperti sekolah. Kalau tadi Bu Febri sempat sebutkan bahwa orang tuanya kurang mendukung ya, kurang memperhatikan sebenarnya. Terus strategi Bu Febri untuk mengajak orang tua agar mau membantu siswa di rumah bagaimana Bu? Kita melakukan ini Bu, kesadaran penuh antara saya dan orang tua, meluangkan waktu dalam waktu ya 15 menit. Jadi dengan kesadaran penuh saya dan orang tua mensupport anak dalam waktu 15 menit untuk mengajarkan siswa membaca. Karena 15 menit memang waktu singkat, tapi dengan singkat itu peserta didik akan bisa mendapatkan ilmu walaupun sedikit, tapi lama-lama kan anak itu akan paham. Seperti itu Bu. Bagus sekali nih Bu. Artinya Ibu sebenarnya udah tahu ya apa yang akan Ibu lakukan gitu ya. Bu Febri, tadi Ibu merasa bahwa anak-anak Ibu ini belum bisa membaca gitu. Saya sebenarnya penasaran
apa keunggulan Ibu sebagai guru nih untuk membantu anak-anak yang belum bisa membaca ini? Artinya kekuatan apa yang Ibu punya? Boleh diceritakan, Bu? Ya, baik Ibu Putri, kekuatan yang saya miliki itu harus sabar, Bu. Jadi kalau di SD itu kita harus sabar dalam membimbing peserta didik kelas rendah, kelas 1, 2, 3. Karena jika tidak sabar, maka siswa tidak akan tenang, tidak akan nyaman. Maka saya memberikan kenyamanan untuk peserta didik agar peserta didik ini mau belajar dengan saya. Dan saya ini mengajak peserta didik dengan cara keibuan. Jadi kelebihan saya itu keibuan dan sabar menghadapi anak-anak yang dengan dinamikanya luar biasa, dengan berbeda-beda jenis bentuknya anak-anak gitu. Yaitu tadi saya bilang di awal, ada siswa yang saya miliki, siswa putra itu pernah seandainya sampai bolong ke sekolah gitu, sampai kita jahitin dulu celananya biar sampai dia nggak malu itu. Jadi saya kelebihannya ya itu harus sabar, membuat kenyamanan bagi peserta didik. Peserta didik nyaman dulu nih dengan bu gurunya. Kalau udah nggak nyaman kan anak-anak juga akan nggak mau belajar. Itu sih Bu, kelebihan saya sabar dengan membuat kenyamanan peserta didik. Keren banget Bu Febri. Dengan kelebihan Ibu ini Ibu yakin ya bisa membantu murid agar bisa lebih berkembang, terutama dalam hal membaca gitu. Nah, bantuan-bantuan yang akan Ibu lakukan ini nantinya seperti apa, Bu? Bantuannya itu tadi, saya melatih. Terus kalau misalkan anak ini berhasil, akan saya berikan reward hadiah bacaan, ya pindah bacaan lagi seperti itu. Jadi saya memberikan dukungan support kepada peserta didik untuk lebih semangat. Nah, dari kondisi tersebut Bu, apa yang Ibu jadikan kriteria bahwa anak ini kemudian bisa lancar membaca? Dengan dilihat kriterianya, dengan dilihat setiap hari. Setiap harinya kita latih, kalau dia sudah mampu membaca satu kalimat lancar, berarti itu dinyatakan siswa sudah berhasil membaca. Jadi indikatornya lancar ya? Iya, indikatornya lancar membaca. Biar bisa menghadapi nanti ke SMK, kan menghadapi persaingan dunia pekerjaan. Betul sekali Bu Febri. Kemudian Bu, dari alternatif yang tadi Ibu ceritakan, ini kapan rencananya akan dilaksanakan Bu? Rencananya akan saya lakukan setiap pagi dan sore hari. Saya sudah memulai sekitar 2 minggu ini Bu. Dari 2 minggu ini saya sudah melakukan rencananya sudah saya lakukan 2 minggu ini. Ada itu yang pertama itu yang tadinya belum sudah tahu huruf tapi belum bisa membaca, sedikit-sedikit ya karena saya dan orang tua berkolaborasi ya Bu gitu. Jadi kita saling memberikan motivasi kepada peserta didik. Oke, berarti ini sudah berjalan. Kemudian sepertinya kita perlu memastikan nih siapakah pihak yang bakal memantau bahwa rencana Ibu ini akan berjalan lancar gitu Bu. Kira-kira di sini pihak siapa yang akan dilibatkan untuk memantau? Yang memantau kepala sekolah, terus kepada orang tua murid yang terdekat dengan rumah siswa. Kalau di sekolah saya berkonsultasi dengan kepala sekolah, kalau dengan orang tua lain yang terdekat dengan lingkungan rumah. Berarti sudah sangat detail ya rencana Bu Febri ini, luar biasa gitu. Boleh Ibu merangkum obrolan kita nih dari tadi awal terkait dengan permasalahan murid-murid Ibu yang belum bisa membaca. Baik Bu Putri, alhamdulillah saya agak ada pencerahan dikit nih Bu Putri.
ternyata saya memang harus membuat rencana dulu terhadap peserta didik, mengidentifikasikan peserta didik, terus merencanakan apa yang akan saya lakukan nanti ke depannya, dan melakukan kolaborasi dengan orang tua, dengan rekan sejawat yang ada di sekolah ini. Jadi saya dalam rangkuman ini saya agak paham, agak mengerti, ternyata memang kita harus adanya kolaborasi antara pihak-pihak terkait, terutama orang tuanya, meluangkan waktunya, menyediakan waktu untuk kita sadaran penuh dalam membimbing peserta didik agar mereka bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Itu sih Bu. Keren ya Bu Febri. Terakhir Ibu, dapat insight apa nih dari obrolan yang sudah kita lakukan? Kalau tadi Ibu merangkum, kemudian insight apa, inspirasi apa dari obrolan yang kita lakukan? Inspirasinya ternyata banyak sekali perubahan-perubahan untuk peserta didik, dan untuk saya juga ternyata seperti ini ya, menghadapi peserta didik yang beraneka ragam dan berbeda-beda bentuknya. Seperti itu Bu, insight-nya saya mendapatkan masukan-masukan bahwa setiap anak itu pasti ada istimewanya. Ada perubahannya sesuai dengan waktunya. Iya. Bu Febri sebagai seorang guru sudah sangat keren nih, apalagi membersamai anak. Ketika anaknya tidak bisa membaca, gimana caranya bisa membaca dengan lancar. Alhamdulillah, obrolan kita sudah selesai. Terima kasih banyak Bu Febri. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu Putri. Setelah saya bicara dengan Bu Putri, saya merasa tenang, merasa bertambah lagi ilmu saya. Gitu. Terima kasih banyak ya Bu Putri atas obrolan kita hari ini. Mohon maaf ditunggu ya Bu progresnya. Ya. Baik, siap. Terima kasih juga Bu Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.